Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigi Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, Huawei Nova 5T. Ya, ini adalah handphone yang cukup fenomenal dari Huawei. Dan pada video kali ini saya nggak bakal bikin video review, tapi saya lebih akan ceritain kenapa sih Huawei Nova 5T ini bisa laris manis banget di masa-masa sekarang. Awalnya bisa dibilang handphone ini tuh kurang laku ya. Jadi handphone ini tuh masuk di kelas mid-range-nya pasar smartphone yang ada di Indonesia. Tapi saat awal dirilis, Nova 5T ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal, sekitar 6,9 juta di September 2019. Karena cukup kemahalan menurut pasar Indonesia, baru 1 bulanan dari launching, harga HP ini tuh udah turun jadi sekitar 5,5 jutaan. Nah, dari situ juga tampaknya masih belum begitu laku. Akhirnya Huawei ini nurunin lagi harganya di sekitar 5 jutaan beberapa bulan kemudian. Lalu sempat turun bahkan sampai 4,5 juta. Nah, dari titik ini tampaknya merupakan harga yang pas menurut pasar di Indonesia untuk si Huawei Nova 5T ini. Dengan harga 4,5 jutaan tadi, bikin Huawei Nova 5T ini jadi laris manis dan bahkan pernah sampai sedikit goib. Lalu di awal Juli 2020, si Huawei itu sempat bikin pre-order ulang. Itu harganya di 4,699 juta, malah naik ya dari 4,5 juta ke 4,699 juta, dan peminatnya cukup banyak. Lalu sampai saat ini Huawei Nova 5T bisa kita temui di harga sekitar 4,7 sampai 4,9 jutaan tergantung warnanya ya. Nah, dengan harga sekitar 4 juta ini, saya mau ceritain alasan kenapa si Huawei Nova 5T ini bisa laris manis. Yang pertama, kalau kita lihat kolom komentar tuh pasti aja ada yang bahas atau yang komen dengan kata mendang-mending. Nah, kaum mendang-mending ini pasti udah ngutamain handphone itu punya chipset atau punya performa yang cukup tinggi. Dan Huawei Nova 5T jelas punya itu. Spesifikasi di Nova 5T ini bisa dibilang cukup tinggi ya, bahkan sampai saat ini. Chipset Kirin 980, RAM 8GB, internal memori 128GB dengan UFS 2.1 yang bisa dibilang sama dengan flagship Huawei yaitu P30 Pro dan juga Mate 20 Pro. Spek begini udah jelas ya, ngebut banget, mau dipakai ngapain juga. Buat pemakaian sehari-hari mah jelas enak banget, multitasking lancar tanpa kendala. Pas dipakai main game juga lancar. Sebelumnya saya udah pernah menggunakan Huawei Mate 20 yang punya chipset sama persis dengan Nova 5T ini. Buat gamers, kalian bisa dapetin settingan rata kanan di banyak game. User experience-nya juga cukup bagus. Cuman kendala yang perlu diperhatikan adalah masalah suhu yang dihasilkan saat dipakai main game dalam waktu yang cukup lama. Si Nova 5T ini sedikit lebih hangat di bagian belakang saat kita pakai main game yang ya cukup intens dibandingkan dengan Mate 20 yang pernah saya cobain sebelumnya. Poin kedua yang bikin Huawei Nova 5T ini laris manis adalah di kameranya. Ya, jadi karena Nova 5T ini ada di kelas mid-range, jadi si Nova 5T ini udah jelas nggak bawa embel-embel Leica. Tapi serius deh, hasil foto dan video di Huawei Nova 5T ini tuh bagus banget. Meskipun bukan yang terbaik yang ada di pasaran saat ini, foto-foto yang dijepret di Huawei Nova 5T itu punya hasil yang tajam, saturasi warnanya yang natural khasnya Huawei, dan overall saya suka dengan hasil fotonya. Untuk kondisi low light juga bisa dibilang acceptable lah. Nggak cuman hasil foto yang bagus, perekaman video di Huawei Nova 5T juga bagus dan stabil, keren deh. Yuk langsung aja kita lihat hasil video dari Huawei Nova 5T ini. Oke, ini hasil perekaman dari kamera depan si Huawei Nova 5T. Kalian bisa lihat sendiri. Cuman ini karena dia punya panas hole-nya di bawah, jadi mata kita tuh harus ke bawah. Kalau mau ya dibalik ya. Ini dalam kondisi normal. Kalian bisa lihat sendiri untuk image stabilization-nya seperti apa. Ini untuk view-nya kurang luas menurut saya. Jadi ini tangan saya maju banget, nah baru kelihatan. Kalau tangan saya agak ditekuk sedikit nih jadinya kayak gini. Terlalu sempit. Kita bisa lihat ya, untuk kualitas suaranya bisa kalian nilai. Oke, thank you. Ya. Nanti belum.
Lanjut di alasan berikutnya adalah Google Mobile Services atau GMS. Kita udah sama-sama tahu kalau Huawei udah di-ban oleh Google atau oleh Amerika, dan handphone-handphone mereka yang rilis semenjak atau setelah dari Oktober 2019 itu udah nggak bakal dapat Google Services lagi ya. Dan untungnya selisih sebulan sebelumnya si Nova 50 ini dirilis, dan artinya Nova 50 ini masih dapat layanan Google full ya. Bisa kita nikmatin di Huawei Nova 50. Sebenarnya sih ini bukan yang terlalu masalah lah, karena Huawei juga udah nyiapin banyak hal di HMS atau Huawei Mobile Services. Dan udah banyak juga dibahas sama tech reviewer yang lain, dan menurut mereka dengan HMS juga ya masih asik-asik aja. Tapi buat kalian yang mungkin nggak bisa lepas dengan Google, poin ini bakal jadi hal yang lebih buat Huawei Nova 50. Poin keempat yang bakal bikin Huawei Nova 50 laris manis tuh ada di segi desain sama build quality. Sebenarnya ini masalah personal ya. Buat saya sendiri, Huawei Nova 50 itu kan ada yang warna ungu dengan logo Nova, dan juga ya ada di sekeliling bodi belakangnya itu tulisan Nova, dan itu saya nggak suka ya, karena bagi saya desain seperti itu tuh norak banget. Makanya saya pilih yang warna hijau seperti ini. Jadi bagian belakangnya ini lebih polos dan juga lebih clean. Buat kalian yang satu selera sama saya, kalian bisa pilih juga yang berwarna biru selain dari yang hijau yang saya punya ini. Selain soal warna, Huawei Nova 50 ini juga udah pakai kaca di bagian depan sama belakangnya, sama frame-nya ini juga pakai bahan aluminium. Perpaduan begini bikin feel dari HP ini tuh kerasa solid banget ya, meski untuk kacanya ini nggak kita ketahui pakai perlindungan apa. Satu lagi dari bagian desain, si Huawei Nova 50 ini punya ukuran yang bisa dibilang cukup compact, yaitu ukurannya adalah 6,26 inch. Dan ini bagi saya berasa nyaman banget digenggam, atau terutama dipakai menggunakan satu tangan. Poin terakhir yang cukup banyak di request sama netizen Indonesia, biasanya handphone itu harus dilengkapi dengan NFC. Dan jelas, si Huawei Nova 50 ini udah dapat fitur NFC. Terus ada LED notifikasi, sensor-sensornya lengkap, sama pengecasan juga cepat menggunakan Huawei Supercharge yang bisa ngisi Huawei Nova 50 ini sampai penuh sekitar 1 jam 15 menit aja. So, udah rasanya itu aja 5 poin yang bikin kenapa si Huawei Nova 50 ini bisa laris manis. Dan untuk poin-poin lain yang nggak saya sebutin seperti kualitas layar, terus kualitas speaker, atau peletakan fingerprint scanner, itu menurut saya bukan menjadi pertimbangan atau bukan menjadi poin bagus yang ada di Nova 50 ini, dan itu bisa jadi alasan kenapa Nova 50 ini bisa laris manis. Selain itu ya ini bukan video review, ini cuma video pendapat saya kenapa si Nova 50 ini bisa laris manis. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.